Tiongkok adalah sebuah negara besar dan ini sangat penting untuk kita ingat. Negeri ini memiliki peradaban tinggi, agung dan berumur ribuan tahun. Berbeda dengan Mesir kuno yang punah atau juga Romawi yang runtuh. Peradaban Tiongkok masih eksis, berdiri dan berlanjut hingga sekarang ini. Pengaruh peradaban Tiongkok dapat kita lihat dan amati di berbagai negara, terutama di kawasan Asia Timur. Tiongkok juga memiliki sejarah panjang yang sangat unik dan menarik untuk dikaji, mulai dari kondisi ekonomi maupun sistem politiknya. Berbicara mengenai kondisi ekonomi, sontak yang ada di pikiran kita adalah Tiongkok. Kenapa harus Tiongkok? Karena baru-baru ini Tiongkok menggemparkan dunia dengan aksinya yang mampu membangun ekonominya begitu cepat. Sebenarnya, bagaimana Tiongkok mampu membangun ekonominya sedemikian besar, sementara di sisi lain Tiongkok masih mempertahankan sistem komunisme pada tataran politiknya? Apakah benar Tiongkok menjalankan satu negara dengan dua sistem sekaligus? Atau justru ini kepiawaian para elit partai komunis dari Tiongkok? Nah, supaya tidak salah paham, di video ini saya akan mengajak Anda untuk menelusurinya. Namun sebelum itu, jangan lupa klik subscribe pada channel ini, sebab dukungan Anda adalah tujuan bagi kami. Buku, jurnal, majalah, film, dokumenter, blog traveler, blog ekonomi, dan catatan harian pribadi yang terbit dan disebarluaskan di masa kini semuanya tentang Tiongkok. Mulai dari dinamika ekonominya yang banyak memberikan pergantian pada dinamika ekonomi dunia, pembangunan infrastruktur, dan budaya modernnya yang mengguncang dunia. Semuanya tentang Tiongkok. Patut diingat kembali bahwa image tentang Tiongkok pada era tahun 1950-an hingga 1960-an dikenal sebagai negara komunis. Ungkapan terkenal negeri tirai bambu berdampingan dengan Uni Soviet yang dikenal sebagai negeri tirai besi. Karena bermazhab komunis, maka Tiongkok bersama Uni Soviet menjadi target containment police Amerika Serikat. Keduanya sekaligus juga menjadi ancaman bagi geng-geng barat. Namun di masa kini, Tiongkok menampilkan wajah yang berbeda. Artinya, Tiongkok juga menampilkan image yang juga berbeda. Sejak Deng Xiaoping mengumandangkan reforma pada tahun 1978 lalu, Tiongkok telah berkembang pesat. Ekonomi dan teknologi Tiongkok tumbuh, berkembang dan bahkan maju ke depan. Kemajuan ekonomi Tiongkok ini semakin terasa, terutama pada tahun 1990-an ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkena krisis ekonomi. Tiongkok kemudian semakin bermain di kawasan dengan peaceful coexistensinya, yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai yang utamanya dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut disampaikan oleh para pejabat Tiongkok dalam menjelaskan keterkaitan antara kemajuan ekonomi dan juga hubungan internasional Tiongkok. Apa tujuannya? Untuk mengurangi kekhawatiran terhadap potensi ancaman Tiongkok yang bersumber dari kemajuan ekonominya tersebut. Karena kemajuan ekonomi yang begitu mengesankan, beberapa ahli ekonomi mengambil kesimpulan yang mungkin terlalu terburu-buru. Pada tahun 2018 lalu, para ahli ekonomi mengatakan bahwa Tiongkok akan menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bahkan Tiongkok, menurut pendapat mereka, sedang dalam perjalanan untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan nomor satu dunia. Ada sebuah organisasi internasional yang bernama IMF. IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund yang merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional. Dan sadarkah Anda bahwa ramalan tersebut nyata? Pada 22 November tahun 2022 lalu, IMF telah merilis daftar negara dengan PDB terbesar kedua di dunia adalah Tiongkok. Tiongkok telah berhasil menggeser Jepang dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menggeser Amerika Serikat yang ada di posisi pertama. Masuknya Tiongkok dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga semakin memantapkan posisinya sebagai kekuatan ekonomi besar dunia. Di sisi lain, jika pada tahun 1990-an beberapa ahli ekonomi begitu terpukau dengan kemajuan beberapa negara di kawasan Asia Timur dan menyebutnya sebagai Axis Economic Miracle dengan munculnya New Industrial Country, maka pada saat ini Tiongkok juga berada pada posisi terdepan bersama dengan negara-negara yang sedang bangkit ekonominya, yaitu Brazil, India, dan juga Rusia. Kelompok ini sering disebut sebagai BRICS atau BIRIC, Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana Tiongkok mampu membangun ekonominya sedemikian besar, sementara di sisi lain Tiongkok masih mempertahankan sistem komunisme pada tataran politiknya. Nah,
Nah, jadi tesis dari penganjur kapitalisme menjelaskan bahwa sistem demokrasi liberal akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan pengalaman negara industri di Eropa Barat dan beberapa penganutnya di Asia seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Atau dengan kata lain, untuk membangun perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka sistem politiknya juga harus mendukung. Dan pada konteks itulah demokrasi liberal menjadi pasangan yang sangat cocok. Lalu bagaimana dengan Republik Rakyat Tiongkok? Nah, jadi stabilitas politik memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itulah, berbagai pemerintah di berbagai negara dunia menginginkan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonominya. Demikian pula dengan Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini juga membangun demokrasinya berdasarkan komunisme yang mereka yakini juga dapat menumbuhkan stabilitas politik dan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nampaknya hal ini menjadi aneh karena adanya pertentangan dengan prinsip komunisme itu sendiri. Sementara secara nyata Republik Rakyat Tiongkok menerapkan liberalisme ekonomi. Disinilah sebenarnya keunikan dari Tiongkok, yaitu menjalankan satu negara dengan dua sistem sekaligus. Ada dua alasan mengapa Tiongkok memiliki kemampuan dan berjaya dalam melakukan perubahan dan menjalankan ekonomi kapitalisme. Yang pertama, perkembangan globalisasi telah menembus batas-batas negara dan tidak pandang bulu. Sistem politik apa yang berlaku di negara-negara tersebut? Sebagai tolak ukurnya, kita dapat melihat bagaimana Transnational Corporation (TNC) dunia yang beredar dan memiliki cabang di banyak negara dengan latar belakang politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi ini, tidak ada negara yang dapat menghindar, termasuk Republik Rakyat Tiongkok. Globalisasi ini menjadi inspirasi Tiongkok untuk maju dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Yang kedua, apapun alasan dari faktor pertama tadi, namun hal yang paling pokok adalah kepiawaian para elit politik di Partai Komunis Tiongkok dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi yang diawali dengan reformasi ekonomi dan juga membuat daerah-daerah khusus di pantai timur sebagai daerah industri dan juga investasi. Dampak globalisasi ini, maka pemerintah dapat meletakkan teknologi dan informasi sebagai salah satu pengembangan utamanya, sehingga dalam beberapa tahun Tiongkok telah berhasil membangun beberapa perusahaan yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Nah, perkembangan politik di Tiongkok itu sendiri sangat menarik. Tiongkok yang selama ribuan tahun berbentuk monarki absolut kemudian berevolusi menjadi negara republik modern pada tahun 1911. Negara yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat-sen ini hanya berkembang selama 30-an tahun dan kemudian muncullah revolusi komunisme dan berdirilah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Secara umum, Tiongkok telah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik. Perkembangan politik ini juga telah membawa arti dan budaya politik di Tiongkok. Dalam perjalanan kekuasaannya, Partai Komunis Tiongkok di Tiongkok bukan berarti tidak ada perubahan. Dalam perjalanan politiknya, Tiongkok mengalami pasang surut dan perebutan kekuasaan. Hanya saja, dalam perkembangannya, masyarakat Tiongkok, para cendekiawan, para politikus, dan juga elit partai belajar terus dari pengalaman dan melakukan beberapa perubahan, terutama reformasi ekonomi pada tahun 1978 silam. Disitulah sebenarnya menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Tiongkok dan sekaligus menandai proses adaptasi Partai Komunis Tiongkok terhadap perkembangan ekonomi dunia. Tiongkok pada dasarnya telah berubah sama sekali. Tiongkok tidak lagi seperti negara komunis yang nampak pada masa Mao Zedong berkuasa. Tiongkok telah memiliki wajah baru yang berbeda. Tiongkok telah muncul menjadi satu kekuatan dunia, namun dengan sistem politik komunisme khas Tiongkok. Jangan dilupakan juga filsafat Konfusianisme. Filsafat ini dipegang masyarakat Tiongkok selama ribuan tahun, dan ini masih berpengaruh besar dalam konteks politik mereka. Yang dilakukan oleh Tiongkok pada dasarnya adalah mencoba untuk memanfaatkan globalisasi dengan tetap mempertahankan jati diri yang dimilikinya. Meskipun di sisi lain, perkembangan Tiongkok juga tidak tanpa kritik, politik yang keras, kerusakan lingkungan, isu Tibet, dan isu kesenjangan ekonomi menjadi perhatian dan menuai banyak kritik dan juga protes. Namun setidaknya, Tiongkok telah berjaya dalam menjalankan sebuah model negara yang berbeda. Model sebuah negara dengan dua sistem yang secara teoritis berada pada jalur berbeda. Namun sebagaimana dalam tradisi panjang kesarjanaan Tiongkok, selalu ada katalisator yang mendamaikan dua teori ini dalam penerapannya. Katalisator ini adalah sekelompok cendekiawan, ilmuwan,
atau disebut kelompok intelektual. Kelompok ini sejatinya memiliki pengaruh besar dan berpengaruh dalam dinamika politik rakyat Tiongkok dan juga dinamika perubahannya, bukan pada masa modern di masa kini, namun juga di masa silam sejak ribuan tahun yang lalu di Tiongkok. Ini karena sejarah politik Tiongkok ialah sejarah perdebatan teori dan juga intelektual. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan terkait bagaimana Tiongkok mampu membangun ekonominya sedemikian besar. Sebenarnya masih banyak upaya lain yang dilakukan Tiongkok, tapi kita akan lanjut di video berikutnya. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda tentang dunia keuangan dan juga politik. Dan saran untuk kamu, teruslah belajar dari pengalaman dan teruslah melakukan beberapa perubahan seperti layaknya yang dilakukan masyarakat Tiongkok. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.